banyak bekerjanya ketimbang dengan kontennya. Cantik, humble, ramah. Katain KDM gubernur konten, dianya sendiri nggak kompeten. Itu. Oke guys, jumpa lagi bersama saya Verio Channel. Langsung aja kita kali ini mau ngebahas 3 gubernur yang sedang populer di Indonesia. Yang pertama Gubernur Maluku Utara, yang kedua Gubernur Bapak KDM, Gubernur Jawa Barat, yang ketiga Gubernur Kalimantan Timur. Gimana perbedaannya antara gubernur-gubernur yang sedang populer ini? Kita persembahkan dulu Gubernur Maluku Utara, Sherly Djuanda Laos. Suka ngonten karena untuk memperlihatkan hasil kerja kepada masyarakat. Seperti ini, udah cantik, baik hati, ramah logatnya. Aduh, enak didengar. Kepala desa mana? Kepala desa. Kan ini mau pertandingan bola. Desa kasih berapa? Desa 2 juta. 2 juta doang? Masa cuma 2 juta? Mana santing? Cantik ya? Dia 3 tahun belum jalan. Udah 3 tahun. Pak Kadis. Ini belum bisa jalan. Kita pasti. Ibu nggak kasih ASI? Coba. Bisa lihat? Bisa lihat nggak? Bisa bicara? Nggak bisa bicara? Nggak mau makan? Makan. Bawa dia ke Hasan Bosori kayak kemarin. Kemarin tuh ada yang stunting juga. Akhirnya dari nggak bisa bicara, nggak bisa lihat, sudah bisa lihat ya. Ini 3 tahun loh. Kapan mau dibawa? Tapi dia harus tinggal lama, berapa bulan? Dia harus di infus lama di Wisma. Ibu kerja apa? Kalau nggak kerja, ibu tinggal di Wisma aja. Nanti ibu tinggal di Wisma, makan apa semua kita tanggung. Nanti anaknya harus besar, ada gizi, bisa bicara, baru ibu balik. Luar biasa. Ya, mau nggak? Iya, atur ya. Namanya siapa? Siapa? Cewek, cowok? Cewek. Hai Sisil. Ini seringan. Kapan mau berangkat? Tanya suami. Ya. Nanti kita bawa ke sana. Di sana diinfus, harus diinfus terus. Nanti tinggal di sentra bahagia. Makan, minum apa semua ditanggung. Dia harus lama, minimal 3 sampai 6 bulan ya. 3 sampai 6 Ya. bulan guys. Minimal 6 bulan baru dia bisa agak normal. Ya. Kasihan soalnya. Enak kalau Suami ngomongnya. kerja apa? Nelayan. Ini dikasih makan aja nggak bisa, dikasih minum susu pun nggak bisa, harus diinfus. Dikawal nanti lapor saya. Kepala desa mana? Kepala desa. Dana desa masih dapat berapa? Kan ini mau pertandingan bola. Desa kasih berapa? Desa 2 juta. 2 juta doang? Mana tadi tuh pemuda? Desa kan kasih 2 juta pakai dana desa. Nah, saya kasih 3 juta. Oke, makasih. Ya, siap sih. Berkati. Duduk diam di tempat, saya bergerak. Cantik, humble, ramah, bermasyarakat. Hah, pokoknya seluruh rakyatnya aku pada mudah. Netizen tanggapi konten Sherly Djuanda Laos. Gue lagi ngeliat konten dan cara Sherly Djuanda sebagai Gubernur Maluku Utara main media sosial. Dan ini Menarik. Kalau lo perhatiin, ini bukan sekedar upload konten kegiatan biasa. Dari tone aja udah beda. Dia pakai gaya yang santai, Iya. tapi nggak kehilangan feel-nya sebagai gubernur. Terus dari gesture, ini sebenarnya banyak orang yang nggak sadar ya. Eye contact ke kamera itu kuat banget. Ekspresinya kebaca. Dan cara ngomongnya itu kayak lagi ngobrol aja, bukan lagi pidato. Dan yang paling penting, kontennya itu dibuat bercerita. Jadi nggak cuma bikin konten, hari ini saya melakukan kegiatan bla 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 ya. Tapi ada alur yang buat orang itu ikut ngerasain. Menurut gue ini nunjukin satu hal sebenarnya. Dia paham kalau sekarang itu bukan cuma soal kerja, tapi juga soal gimana kerja itu dikomunikasikan dengan Nah, baik. begitu. Dan jujur, ini level komunikasi yang belum banyak dipakai oleh kepala daerah yang lain. So, gimana positioning lo? Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi suka ngonten karena untuk memperlihatkan hasil kerja juga nih.
Ini kita. Tengok guys. Ini Pak batas ini. Ini punya siapa ini? Ini punya siapa? LH. Ini yang dari warga, Pak. Oh, LH Kota Bandung. Apa wilayah Coblong? Udah siapin itu kontak itu PSDA, LH, truk kita kan ada banyak. LH aja ya Pak. Truk kita di mana truk? Udah angkut semua yang ini semua angkut hari ini harus beres. Oh. Nggak punya duit pinjam ke Wah. saya. LH semua dikirimin langsung ke itu ke Sarimukti. Habis itu nggak boleh lagi dia parkir sampah di sini. Boy. Semua diangkut Nah. truknya. Ini kayak ada LH Kota Bandungnya nggak diangkut Bu. Udah. Ya, jadi sama kita aja kata Bapak. Iya. Di sana ada monumen perjuangan, di sini ada monumen persampahan. Ibu kota Priangan. Di sana ada monumen perjuangan, di sini ada monumen persampahan. Bagaimana ceritanya kayak gitu? Ini kan bisa dibuka. Ini jalan kota. Berarti kan ini jalan ini rata-rata orang menuju mana saja. Ini masuk ke jalan Surapati yang tadi depan Gedung Sate. Iya, Kan muter. Kan jadi penumpukan. Di arah Pasteur dan Pasopati kan. Pagi-pagi macet, terjadi penumpukan karena seluruh arus kendaraan ke sana. Kenapa kita tidak lewat sini sebagian? Iya, jadi itu macet. Coba sekolah teh lalu sing pinter saeutik. Nih, bukan nih. Buka coba. Itu kan orang bisa lewat sini, bisa menikmati bundaran ini. Mahal ya teh, masa negara diatur ku tukang dagang. Masa negara diatur sama tukang dagang? Lihat aja peta Iya, biar nggak peta macet, Pak. jalannya. Nanti bisa jalur itu, bisa ini jalur misalnya itu jalur dari situ ke sini muter. Ini jalur dari sini langsung belok sini. 2 jalur. Itu Bu, nanti dipotong, Bu. Premanisme bikin susah warga. Pungli bikin resah wisatawan. Hari ieu awut-awutan nice ya. Iroh nyeun plang teh gede-gede teuing. Bongkar, Bu. Nanti suruh ada yang bisa bongkar ini enggak? Bongkar bikin tanamin pohon yang tinggal tanam pohon lame. Ya Allah ya Robi, Bu Sekar. Gusti, Bu Sekar ieu teh pamarentah, Bu Sekar. Bu Sekar. Ieu teh pamarentah, Bu Sekar. Bobo dulu Pak. Amin kalau Pak. Ibu Sidate, Pak Sukar, Bandung, ya teh ibu kota Priangan. Moe kasur di taman. Tapi kaki ya pamarentah. Ampun, mereka kontrol. Base eta Pak, nah ngagoler. Ngagoler. Jaban di sana capit tuh aduh. Gubernur Kaltim Rudi Masud nggak suka ngonten, ngakunya sih gitu. Sabar bos. Sabar. Kita bekerja Pak, kita bekerja. Cuma memang kami bekerja jarang terliput, jarang disampaikan dengan media sosial karena kami lebih banyak bekerjanya ketimbang dengan kontennya. Tapi kalau memang dibutuhkan kontennya agar masyarakat bisa melihat, nggak apa-apa juga. Aku mau kentut Pak. Karena kita sibuk sekali. Kentut. Kontennya buatan netizen untuk Gubernur Kaltim Rudi Masud. Waduh. Gubernur Kaltim disambut dengan cacian di saat isi acara. Alamak. Alamak. Gubernur Kaltim beli kursi pijet. Ini orang kok tambah bebal. Di tengah demo masyarakat soal Rudi Masud yang tidak becus mengurus daerah Kalimantan Timur, apalagi kontroversi soal mobil dinas 8,5 miliar dan renovasi rumah dinas 25 miliar. ya. Sekarang Goblin ini kembali menuai sorotan Apa karena maneh membeli ya? kursi pijat seharga 125 juta yang dianggarkan di rumah jabatannya. Rudi menegaskan kursi pijat itu bukan simbol kemewahan, melainkan sarana pemulihan kondisi fisik demi tetap prima dalam menjalankan tugasnya. Dia menjelaskan betapa melelahkannya mobilitas seorang gubernur di provinsi seluas Kaltim yang selalu menyetir sendiri hingga ribuan kilometer. Ente yakin nyetir sendiri?
Asli, ini orang ngeselin banget. Minta dikasihani terus, mending kalau kerjanya bener. Lah ini kerjanya minta disuapi fasilitas mewah terus. Giliran disuruh benerin jalan, ngomongnya terlalu mahal. Gubernur Kaltim dikritik netizen nih. Ngomong sampai belibet dah. Jalan pada bolong, aspal belum rata, malah renovasi rumah 25M. Emang situ siapa? Raja Firaun? Itu! Warganya pada susah, tambah nggak bikin pencemaran lingkungan. Bukannya diurusin, malah pengen beli mobil 8,5M. Itu! Udah diprotes, di demo, bukannya mundur, malah bikin video klarifikasi sambil pegang pulpen sama buku. Situ mau dibilangin telek? Itu! Katain KDM gubernur konten, dianya sendiri nggak kompeten. Itu! Keluarganya dibagi-bagi posisi strategis, warganya tapi meringis. Itu! Tambah T, tambah U, tambah H. Itu. Hidup Jokowi. Kaget. Gubernur Kaltim dikritik netizen lagi nih. Oh no. Jaga marwah Kaltim, bos. Demi jaga marwah. Ya ampun. Warganya tuh guys. Demi apa nih, Beb? Demi marwah. Ini Jalan Marwah Kaltim. Jadi kami RT 12 kita 20 kota, Kecamatan 20 kota. berpartisipasi Berpartisipasi. untuk sama-sama menjaga keselamatan masyarakat yang melintas jalan komedi. Inilah nih, lihat ini. Ini tanpa sumbangan siapa nih? Warga RT 12 dan sekitarnya. Oke. Wow. Kali kedua gotong royong dah. Belum ada tanggung pemerintah, belum. Jaga marwah Kaltim, bos. Duitnya dari warga tuh. Parah bener ya. Aduh. Netizen ini bongkar dinasti politik Gubernur Kaltim. Betapa sungguh beraninya wanita ini bongkar dinasti politik di Kayak Kaltim. gimana? Daripada ngulitin Tias LPDP, mending kita kulitin Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur yang kemarin viral gara-gara mobil dinas 8,5 miliar itu ternyata salah satu dinasti politik kuat di Indonesia. Pertama ada istrinya sendiri, Syarifah, yang gayanya heboh banget kayak noni-noni Belanda itu. Dia adalah anggota DPR RI, Dapil Kaltim dari Partai Golkar. Kedua ada kakaknya Hasanuddin Masud, Ketua DPRD Kalimantan Timur 2024-2029. Ketiga ada kakak lainnya Syahriah Masud, anggota DPRD Kaltim Komisi 4 yang juga calon kuat ketua KONI Kaltim. Keempat ada kakak lainnya Rahmat Masud, yaitu wali kota Balikpapan 2 periode. Terus ada adiknya Abdul Ghafur Masud, mantan Bupati Penajam Pasir Utara dan pernah kena OTT KPK. Dan menurut info yang beredar ada ponakannya umurnya 23 tahun dan udah jadi ketua Kadin Kaltim. Ipar-iparnya juga infonya duduk di DPRD Provinsi dan DPRD Samarinda. Satu keluarga semua kursi strategis diisi. Eksekutif, legislatif, organisasi pengusaha, bahkan sampai olahraga. Pokoknya yang bisa jadi cuan ya dibagi-bagi ke keluarga. Bahaya dinasti politik ini ya jelas terkonsentrasinya kekuasaan pada satu keluarga, bikin kompetisi politik jadi nggak sehat dan kontrol terhadap akuntabilitas dipertanyakan. Lucunya, waktu kemarin rakyat protes soal mobil dinas 8,5 miliar, jawabannya bukan minta maaf, tapi untuk menjaga marwah Kaltim. Padahal marwah siapa yang dijaga? Marwah gengsi keluarga Masud. Dalam pantauan. Nah kan udah banyak laporan masuk loh ke Kemendagri soal Gubernur Kaltim. Bima Arya Sugiarto, Wamendagri, udah nyampein kalau Rudi Masud, Gubernur Kaltim, ini emang lagi didampingi secara khusus berkaitan sama penggunaan anggaran Pemprov Kaltim. Udah diingetin sama Kemendagri buat hati-hati pakai anggaran APBD-nya. Tapi ini udah kelewat hati-hati loh. Mobil 8M, renov rumah dinas 25M, kursi pijat ratusan juta, bahkan akuarium juga. Tim Inspektorat Jenderal alias Itjen dikirim buat mantau aktivitas Gubernur Kaltim, termasuk komunikasi yang dilakuin sama tim Ditjen Otonomi Daerah atau OTDA buat nge-push nih Rudi soal efisiensi anggaran. Kata gue sih ini udah nggak bisa diingetin lagi ya. Makin diingetin makin jaga marwah, soalnya kalau dikasih rapot nih, gue yakin rapotnya merah semua. Perasaan Bapak KDM itu tidak ada fasilitas semuanya deh. Mobil ya punya sendiri. Nggak ada. Dia lebih memprioritaskan uang anggaran dinas, uang anggaran mobil, apapun pokoknya. Itu tuh diperuntukkan untuk rakyat dulu. Rakyat dulu yang seneng, baru pejabatnya. Ini bukan pejabatnya yang seneng dulu jaga marwah, terus rakyatnya pada gigit jari.
ente gimana pikirannya itu sampai tersebar kan sekarang itu nih bapak-bapak para pejabat, pemimpin-pemimpin di semua suatu daerah. Sekarang zamannya media sosial. Apa yang Anda perbuat itu gampang sekali menyebar, apalagi Anda itu tokoh masyarakat. Jadi mudah sekali Anda itu akan didetek sama warga. Berbuatlah yang bijak-bijak, yang baik-baik. Nggak apa-apa dikontenin. Yang penting mah semua ada buktinya, gitu loh. Kayak Jawa Barat dan Maluku Utara adem rakyatnya. Saya selaku warga Jawa Barat itu sangat beruntung sekali punya pemimpin yang sangat berakyat seperti KDM. Oke guys, seperti itu dulu. Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu semuanya. Mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan dan semoga kalian suka dengan video-video reaction saya. Jangan lupa like, subscribe, and share semuanya. Hong kapa-kapa, hong kipi-kipi, setan luru mangsa, manusia luru rezeki, tapi sing halal bro. Dadah, assalamualaikum, bye.